Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Musdalifah RSPDI MSI, dosen IAI DDI Polewali Mandar, TP Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, KDP 2025. Apa kabar adik-adikku sekalian? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang literasi media dan teknologi pembelajaran. Nah, pada hari ini sebelum saya membawakan materi, adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini adalah mampu menjelaskan definisi literasi media dan teknologi pembelajaran. Adapun sub CPMK-nya adalah bagaimana mahasiswa mampu menelaah definisi dan korelasi literasi media dan teknologi pembelajaran. Baik, kita akan mulai membahas yang pertama adalah literasi. Apakah adik-adikku pernah mendengar kata literasi? Ya, sudah pernah mendengar kata literasi namun belum paham artinya. Baik, saya akan membahas di sini. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara efektif, baik melalui membaca, menulis, berbicara, maupun mendengarkan. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup berbagai bidang seperti numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh literasi. Nah, yang pertama itu adalah literasi dasar. Kemampuan membaca, menulis, berhitung, menyimak, dan berbicara. Contohnya, siswa belajar membaca, menulis huruf, angka, dan lain sebagainya. Ada juga literasi numerasi, menghitung pengeluaran, membaca data statistik, atau memahami konsep probabilitas. Ada juga literasi digital, yaitu mencari informasi di internet, menggunakan media sosial dengan bijak, atau memahami potensi dan risiko dunia digital. Ada juga literasi finansial. Contohnya, membuat anggaran, menabung, berinvestasi, atau memahami risiko investasi. Ada juga literasi budaya dan kewarganegaraan, melestarikan budaya daerah, menjaga kebersihan lingkungan, atau berperan aktif dalam kegiatan. Adapun ayat dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Adapun ayat 1 yaitu tentang bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan menjadi dasar perintah membaca dalam Al-Quran. Ini tidak bisa kita elakkan, namanya berliterasi. Nah, jika adik-adikku bertanya, seberapa penting sih literasi itu? Mengapa literasi itu sangat penting? Literasi sangat penting karena memuat beberapa aspek. Yang pertama, kemampuan dasar. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, keterampilan hidup. Dan terakhir adalah akses dan penggunaan teknologi. Nah, ini semua 4 dasar sehingga sangat penting kita berliterasi. Karena kita dapat membaca, menghitung, itu semua adalah kemampuan dasar. Berpikir kritis, kita tidak mentah-mentah menerima informasi, tapi kita baca, lihat, kita menyaring informasi terlebih dahulu. Nah, keterampilan hidup. Nah, dengan berliterasi, kita bisa melihat, membaca, mendengar tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Terus ada akses dan penggunaan teknologi. Dalam penggunaan teknologi juga harus berhati-hati karena tidak semua informasi yang terjadi pada media sosial seperti Facebook, informasi yang datang itu tidak semua benar. Jadi harus kita berhati-hati menerima informasi dalam penggunaan teknologi. Nah, bagaimana caranya? Adalah kita harus cek dan recheck terlebih dahulu. Nah, kita ke definisi media.
Media bahasa Latin yang artinya medium, kata Jamak, secara harfiah perantara atau pengantar. Ini kata Arif S. Sadiman dan kawan-kawan 2006 halaman 6. Menurut Association for Educational Communication and Technology, media adalah segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Menurut Asa Arsyad 2014-10, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat perantara penghubung sarana komunikasi. Menurut Asyar Arsyad, revisi 2016, media adalah alat bantu belajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Apa sih manfaat media itu? Manfaat media itu sebagai penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku, pembelajaran menjadi lebih interaktif atau terintegrasi, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja, serta memperjelas penyajian pesan. Contoh media. Media hasil teknologi cetak. Ada buku, majalah, koran, poster. Ada juga media hasil teknologi audiovisual seperti film, video, tutorial, presentasi. Terus ada media hasil teknologi berdasarkan komputer, ada hardware, ada software, internet. Ada media hasil gabungan teknologi, ada buku, poster interaktif yang menggabungkan materi cetak dan kode QR yang bisa mengarahkan video penjelasan lebih jelas. Nah, setelah kita mempelajari tadi tentang definisi media, ada pun jenis-jenis media. Ada media cetak seperti buku, modul, surat kabar, dan majalah. Ada juga media visual seperti poster, gambar, grafik, diagram, dan kartun yang digunakan untuk mendukung penyampaian pesan dalam proses pembelajaran. Media audio. Media audio adalah media yang dapat menyampaikan pesan dalam bentuk suara, jadi melalui bunyi-bunyian. Contoh, rekaman kaset, radio, CD audio, dan podcast. Ada juga media audio visual, penggabungan antara bunyi-bunyian dan gambar. Ini sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran karena mampu menyampaikan informasi lebih lengkap dan menarik. Ada juga media digital, yaitu segala bentuk media yang menggunakan sinyal digital dalam proses penyampaian informasi, baik berupa teks, gambar, suara, video, atau animasi, dan dapat diakses melalui perangkat digital seperti komputer, tablet, smartphone. Jadi ini lebih komprehensif karena penggabungan dari beberapa jenis media, ada media audionya, ada media cetaknya, ada media visualnya, media audiovisual, dan ditambah dengan adanya sebuah sinyal, sehingga media digital ini sangat menarik dan lebih interaktif lagi penyampaian informasi dan mendukung proses pembelajaran. Nah, jika adik-adikku bertanya, seberapa penting sih media itu? Jawabannya adalah sangat penting karena media merupakan jantung pembelajaran. Media menghubungkan antara komunikator yang biasa disebut dengan sender sumber pesan dan komunikan atau receiver yang biasa disebut dengan penerima pesan. Antara komunikator dan komunikan itu saling memberikan feedback, respon. Ada encoding sebagai transmisi tujuan pesan, ada decoding sebagai menerjemahkan sebuah pesan. Itu semua adalah melalui media pembelajaran. Ketika media tersebut tidak berfungsi dengan baik, komunikator dan komunikan itu akan diam, yang biasa disebut di sini adalah noise. Nah, untuk lebih jelasnya tentang media itu, kita bisa lihat dikerucut pengalaman Edgar Dale.
Nah, ada kerucut pengalaman di sini. Nah, semakin tinggi tingkat pengalaman kita, yaitu mengerjakan hal yang nyata, melakukan simulasi, bermain peran, itu tingkat presentasinya itu juga lebih tinggi 90%. Nah, ada juga membaca, kalau cuma membaca itulah paling rendah 10%. Nah, ketika kita mendengarkan, ada 20% karena itu adalah memahami isi pikiran kita, menerjemahkan jadi lebih tinggi lagi. Melihat gambar, diagram, lihat video film, lihat demonstrasi itu 30%. Ini tingkat keterlibatan verbal, visual, terlibat dan berbuat. Baik, kita ke definisi teknologi. Menurut bahasa Yunani, teknologi kata teknologi berarti skill, sains, keterampilan, dan ilmu. Secara harfiah, kata teknologi berasal dari bahasa Latin texere yang berarti menyusun atau membangun. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut fase 2001, teknologi adalah sebuah proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Nah, teknologi ini sangat penting. Mengapa? Karena kita dapat menerapkan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis, terutama dalam industri. Nah, teknologi ini memiliki beberapa bidang. Nah, ada teknologi di bidang informasi, contohnya seperti penggunaan smartphone, internet, komputer, e-commerce. E-commerce ini yang sangat digandrungi oleh kaum muda karena bisa berinteraksi, bisa bertransaksi juga dalam dunia maya dengan menggunakan aplikasi seperti Shopee, Lazada, yang suka belanja ya. Ada media sosial. Nah, ini platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagai informasi, dan terhubung dengan orang lain. Ada sistem navigasi GPS. Nah, ini untuk menentukan lokasi dan memberikan arah, ya. Ada juga cloud computing, kecerdasan buatan AI. Inilah yang sangat digandrungi saat ini, kecerdasan buatan, karena bisa juga ada ChatGPT di dalamnya. Nah, itulah kecerdasan buatan. Sangat membantu di dalam proses pembelajaran ketika kita ingin membuat makalah, dengan bantuan kecerdasan buatan, dengan cepat informasi itu didapatkan. Namun, harus tahu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Karena tidak semua di ChatGPT itu semua benar. Jadi kita pilih-pilih dan pilih ya. Terus ada juga AI, ada juga VR ya, teknologi menciptakan lingkungan digital yang terintegrasi dengan dunia nyata atau lingkungan digital yang sepenuhnya imersif. Ada teknologi medis, yaitu tentang kesehatan seperti alat pemindai MRI yang menggunakan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail organ dalam tubuh. Ada obat-obatan dan vaksin, ada teknologi bedah, ada telemedicine, ada teknologi energi. Nah, ini teknologi energi seperti panel surya, ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ada juga penggunaan baterai. Ternyata baterai itu adalah perangkat yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, teknologi di sini ada teknologi transportasi, baik itu transportasi darat, laut maupun udara. Ada mobil, pesawat terbang, kereta api, dan kapal. Teknologi pertanian, traktor, sistem irigasi tetes, pestisida, dan pupuk. Ada juga teknologi pertanian. Nah, jika adik-adikku akan bertanya, setelah kita mendengar definisi literasi, media, dan teknologi, apakah penggunaan media dan teknologi hanya diperuntukkan bagi orang normal? Jawabannya tentu tidak. Orang normal maupun orang yang tidak normal dalam arti difabel, different ability, memiliki kemampuan terbatas seperti tuli, buta, itu berhak semua menggunakan media dan teknologi. Jadi, orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, orang yang memiliki kemampuan yang normal secara fisik, orang yang memiliki bahasa yang berbeda, suku yang berbeda,
agama yang berbeda, semua berhak menggunakan media. Harus menjunjung toleransi dan persatuan, keadilan untuk kemajuan bangsa dan negara. Baik, setelah mendengar dan memahami penjelasan tentang literasi, media, dan teknologi pembelajaran, ini dapat ditarik kesimpulan antara media, literasi, dan teknologi itu saling berkorelasi, saling terhubung. Mengapa? Karena meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengoptimalkan kompetensi dan melek teknologi. Jadi kita harus adaptif tentang perkembangan teknologi ya adik-adik sekalian. Karena tanpa kita tidak beradaptasi tentang teknologi, kita akan ketinggalan zaman. Jadi agar lingkungan kita belajar seimbang, harus adaptif, beradaptasi tentang lingkungan, mengikuti perkembangan tentang lingkungan. Jangan terus kalau ada Facebook kita harus mengetahui juga bagaimana sih supaya bertransaksi melalui tadi itu umpamanya belanja melalui dunia maya. Ada tadi Shopee, itulah perkembangan teknologi. Jangan cuma melulu di Facebook, ada juga tentang AI. Nah, jangan selalu bermedia sosial saja yang diketahui, tetapi tahu juga tentang bagaimana penggunaan AI. Ada juga keterampilan masa depan. Nah, inilah pengetahuan yang paling sangat mendasar, harus tahu tentang AI itu bagaimana penggunaannya. ChatGPT itu bagaimana penggunaannya. Nah, karena inilah keterampilan masa depan. Ya. Jadi, setelah melihat dan memahami, mendengar tentang pengertian definisi literasi, media, dan teknologi serta korelasinya, akan ada sesi latihan, yaitu adik-adikku memaparkan tentang apa sih satu penggunaan literasi yang selama ini adik-adikku gunakan, media apa saja yang digunakan. Silahkan. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan inspirasi untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.